Gelar Miss No Comment yang pernah disandangkan kepada artis terkenal Desy Ratnasari sudah benar-benar copot. Seperti pernah dia katakan kepada wartawan, tahun telah berganti dan dia pun sudah berubah. Saya mengerti bahwa Anda, rekan-rekan wartawan, memiliki hal-hal atau pekerjaan yang memang deadline lah, atau memang ini harus karena ini dari redaksi lah, apapun itu alasannya, saya tahu itu. Tapi saya juga punya batas di mana ada hal-hal yang memang patut untuk diceritakan. Yang jelas kita nggak tahu kalau misalnya Sony memang sudah tidak berminat lagi. Yang jelas kemarin itu Family 100 berhenti karena memang kontraknya Sony Tulung berhenti karena kontraknya sudah habis. Kontrak kita dengan salah satu instansi yang melayani itu sudah habis. Ikuti cerita Imelda, finalis Miss ASEAN asal Indonesia, seputar kesiapan dirinya menjadi duta ASEAN tentunya setelah kita mericek yang satu ini. Finalis Miss ASEAN 2005 asal Indonesia Imelda mengaku telah mempersiapkan diri bila dirinya menang sebagai Miss ASEAN Duta Negara-Negara ASEAN. Pemilihan Miss ASEAN 2005 akan digelar Sabtu malam besok di Jakarta Convention Center. Ajang yang bertujuan mencari duta negara-negara ASEAN ini diikuti oleh 10 negara ASEAN. Namun hanya 8 negara yang mengirim wakilnya sebagai finalis termasuk Indonesia. Seperti negara-negara ASEAN lainnya, Indonesia juga terlebih dulu menyeleksi perwakilannya lewat pemilihan Miss Indonesia. Dari sinilah Imelda Francisca yang mewakili Provinsi Jawa Barat terpilih sebagai Miss Indonesia untuk bertarung memperebutkan gelar Miss ASEAN 2005. Menjadi duta dari satu negara saja sudah terbayangkan sulitnya, apalagi menjadi duta dari banyak negara seperti Miss ASEAN yang akan mempromosikan berbagai produk dan jasa serta pengembangan bisnis dari masing-masing negara anggota untuk mempercepat proses integrasi ekonomi ASEAN. Ditemui di sela-sela masa karantina di Hotel Twin Plaza di Bilangan Tomang, Jakarta Barat Kamis kemarin, Imelda mengaku telah mempersiapkan diri apabila terpilih menjadi Miss ASEAN. Sebenarnya untuk nantinya menjadi Miss ASEAN, kita lebih ke promosinya. Jadi gimana kita mempresentasikan negara ASEAN ini untuk lebih lebih keluar nantinya. Terkait dengan tugasnya sebagai duta ASEAN itulah pihak penyelenggara di Indonesia juga tidak tinggal diam. Selama ajang pemilihan, Imelda harus dikarantina untuk terus belajar dan diberi pembekalan tentang perdagangan dan perekonomian di negara-negara ASEAN. Pembekalan trading dan bisnis kita diberikan pada awal-awal dari karantina. Dan kita pun juga mendapatkan pembekalan dari Bapak Ardike tentang kepariwisataan. Bisnis dan trading secara general mungkin saya sedikit tahu, cuman jurusan saya itu kan psikologi, jadi saya tidak mendalami secara layaknya seorang yang lulusan bisnis. Tapi secara general saya tahu, tapi untuk negara ASEAN lebih kita mendapat pembekalan lebih ditekankan bagaimana sistem trading dan free trade antara negara-negara ASEAN itu sendiri dan gimana kita caranya mempromosikan negara ASEAN ke dunia internasional. Imelda Francisca, kelahiran Bogor 24 September tahun 1982 ini, memang sosok wanita yang aktif khususnya di bidang olahraga. Semasa sekolah di SMU Regina Pacis Bogor, dia sempat bergabung dengan klub basket di sekolahnya. Sebelumnya ketika duduk di sekolah dasar di Swiss Cottage Primary School, Singapura, dia juga sempat menekuni olahraga lempar peluru. Imelda pernah menjadi juara keempat kejuaraan nasional tingkat sekolah dasar di Singapura. Selepas dari SMU, dia kuliah di Ohio State University Amerika Serikat dan meraih gelar sarjana psikologi. Kini Imelda bekerja sebagai HRD Supervisor di sebuah perusahaan furniture di Bogor. Halo pemirsa, nama saya Imelda Francisca, mewakili Indonesia. Saya harap saya mendapatkan doa restu dari pemirsa semua dan saya bisa menjadi wakil dari Indonesia yang bisa mengharumkan nama bangsa.
Berita hangat seputar selebriti kami rangkum menjadi satu rangkaian berita menarik. Ikuti selengkapnya setelah kita mericek yang satu ini. Diva Pop Indonesia Krisdayanti memenuhi panggilan Polda Metro Jaya kemarin siang. Sementara Desi Ratnasari benar-benar islah dengan wartawan. Gelar Miss No Comment yang pernah disandangkan kepada artis terkenal Desi Ratnasari sudah benar-benar copot. Seperti pernah dia katakan kepada wartawan, tahun telah berganti dan dia pun sudah berubah. Saya mengerti bahwa Anda rekan-rekan wartawan memiliki hal-hal atau pekerjaan yang memang deadline lah atau memang ini harus karena ini dari redaksi lah apapun itu alasannya, saya tahu itu, tapi saya juga punya batas di mana ada hal-hal yang memang patut untuk diceritakan kepada masyarakat dan ada juga yang tidak, terutama urusan rumah tangga saya paling aktif. Kemarin siang dalam tayangan langsung sebuah TV swasta di Jakarta, Desi dihadapkan dengan tamu khusus kalangan wartawan. Semua pertanyaan yang dilontarkan kepada Desi benar-benar dijawab dengan santai dan gamblang. Sayangnya ketika dihampiri para pemburu berita saat acara usai, Desi harus buru-buru pergi. Canda Desi, wawancara harus lewat manajernya dulu. Diva Pop Indonesia Krisdayanti mengaku deg-degan saat memberikan keterangan sebagai saksi selama 2 jam di Polda Metro Jaya Kamis pagi kemarin. Maklum, ini untuk pertama kali baginya berurusan dengan pihak berwajib. Istri musisi Anang Hermansyah ini dipanggil sehubungan dengan aduan pemilik sebuah yayasan pembinaan babysitter, Roro Rahmawati, bulan Februari lalu. Penyanyi yang juga kerap disapa Kade ini diadukan karena dianggap belum membayar uang pembinaan 2 babysitter yang telah bekerja padanya. Di depan sejumlah wartawan infotainment, bersama Anang dan pengacaranya, Kade juga mengaku berniat untuk menyelesaikan secepatnya kasus ini dan bersedia dipanggil kapan saja jika diperlukan untuk memberikan keterangan. Pengalaman pertama. Gimana rasanya? Ya, makanya kalau misalkan kita mendapatkan panggilan gitu, biasanya kan kalau kita sebagai orang awam atau orang sipil kan tentunya merasa was-was apa dan sebagainya. Cuman karena terus terang saya sebagai warga negara harus bertanding, wajib. Ya, ada tekan. Ini keinginan saya tulus, saya ingin datang sebagai warga negara yang baik. Dan alhamdulillah tadi saya sudah melakukan klarifikasi dengan penyidik, sudah melakukan berita acara, dan alhamdulillah semuanya baik. Jadi tidak ada terlihat kalau ada panggilan polisi terus kita merasa pressure, nggak ada sama sekali. Semuanya tadi kita baik-baik, ya senang aja. Penyanyi Glenn Fredly kemarin bikin heboh di audisi Indonesian Idol di Kemayoran, Jakarta. Penyanyi beken itu muncul secara tiba-tiba di tengah-tengah para peserta yang sedang menunggu giliran audisi. Glenn pun langsung mendapat sambutan hangat dan meriah dari para peserta audisi yang juga sekaligus fans berat Nyong Ambon ini. Apalagi ketika Glenn juga menyanyikan beberapa lagu hitsnya. Kepada Cek dan Recheck, Glenn menyatakan kegembiraannya dengan ajang pemilihan penyanyi berbakat yang satu ini. Apalagi salah satu lagu ciptaannya yang berjudul Karena Cinta dijadikan semacam theme song dan menjadi lagu andalan pemenang Indonesian Idol sebelumnya. Kunjungan Glenn kemarin sekaligus menjadi bukti dukungannya kepada para calon idola baru Indonesia itu. Luar biasa gitu loh. Dan mudah-mudahan dari ajang seperti demikian kita bisa menemukan satu atau bibit-bibit baru yang nantinya akhirnya ya bisa berbicara lebih maksudnya mereka bisa jadi idola yang nanti benar-benar bisa membawa yang terbaik buat kita gitu loh. Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan, berakhir pula perjumpaan kita untuk sore hari ini. Sebelum berpisah, kami informasikan kepada Anda bahwa Cek dan Recheck kembali menjadi media partner untuk program Indonesian Idol kedua. Segera dapatkan formulir pendaftaran dan informasi lengkapnya di tabloid Cek dan Recheck terbaru atau hubungi RCTI di nomor hotline 5303550 atau di 5303540. Manfaatkan audisi terakhir yang sedang dilaksanakan di Jakarta dari Senin 14 Maret kemarin hingga 19 Maret mendatang. Saya Mila Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Recheck yang bertugas undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
Jangan lupa untuk selalu menyaksikan infotainment paling bergengsi ini setiap hari Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat tentunya hanya di RCTI Oke. Ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Recheck pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.